menghadapi semua tantangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, jadi saya tadi barusan buka Facebook, kemudian saya jumpai sebuah status dari teman saya di Facebook atas nama Matsupi. Ya, atas nama Supi, yang beliau status saya itu mengupload sebuah video. Nah, video ini bisa menjadi sumber bencana baru menurut saya bagi bangsa ini ya. Ini akan mengulangi peristiwa 2014 ya. Peristiwa 2014 apa ya? Dari peristiwa gorong-gorong ya. Jadi kembali lagi bangsa ini kemudian sering terpesona oleh tipuan-tipuan pencitraan ya dari orang yang merasa pantas jadi pemimpin bangsa ini ya. Ini kaitannya dengan Pilpres 2024 ya. Sudah mulai ada sejumlah tokoh, tanda petik, saya nggak menganggap tokoh. Mereka menokohkan diri atau ditokohkan oleh media. Yang penting bisa bayar jadi tokoh kan. Dan yang ditampilkan ini adalah sosok yang sering menjual nama kakeknya itu. Yang sering menjual nama kakeknya itu. Dan kebetulan ibunya masih hidup. Itu juga meskipun sudah tua tapi menjadi sosok yang cukup punya kekuasaan yang besar. Bahkan presiden saja sering dikatakan sebagai petugas partai, begitu kan kata sama beliau itu. Ini yang saya maksud adalah Puan Maharani ya. Ini ada video ya, yang mana video ini memperlihatkan Puan pakai baju hitam, celana hitam, kemudian pakai caping ya, caping petani, dan dia kemudian mendatangi sebuah kawasan persawahan yang di situ sudah disambut oleh banyak orang dengan seperti biasa lah, sudah disetting lah sedemikian rupa. Dan kemudian si Puan ini masuk ke dalam sawah gitu ya, dan kemudian melakukan tanam padi ya bersama perempuan-perempuan, ibu-ibu petani lah katakanlah begitu. Ya ini kan modus yang sangat mudah ditebak lah ya, ingin mencari simpati dengan cara seolah-olah merakyat ya kan. Nah, rakyat itu biasanya disimbolkan dengan petani ya kan, di desa gitu kan. Ini sama persis dengan kelakuan seniornya itu ya kan, ke sawah segala macam, tapi setelah jadi pemimpin ternyata beras impor ya kan, petani padi kemudian menderita kerugian yang besar ya. Kita menjadi negara pengimpor beras paling besar di dunia ini, padahal bosnya itu sering ke sawah gitu kan, sering sok merakyat gitu kan. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Ini persis sekali ya, ini mirip ya. Ini kita lihat di videonya itu dia seperti seolah-olah punya perhatian kepada rakyat ya kan. Kemudian memberi semacam atensi, perhatian, ngobrol dengan petani begitu kan. Ya. Tapi sebetulnya menurut saya upaya-upaya seperti ini itu nggak perlu. Kenapa? Seperti yang kemarin sudah pernah saya upload konten tentang bahwa sesungguhnya kalau dalam Pilpres itu yang penting itu siapa yang bisa mengendalikan KPU ya kan. Itu yang penting, siapa yang bisa membeli KPU. Itu yang penting, karena ini yang ngomong bukan sembarangan orang, ini tokoh sekaliber, saya lupa kalau nggak Stalin, Lenin, antara dua orang itulah ya. Saya belum mencoba cross check. Yang jelas di antara dua orang itu ngomong bahwa Pilpres itu yang penting KPU-nya ya kan. Ya, dan itu terjadi 2014 dan paling parah 2019.
ya Pak, ya kan, siapa yang menang dan siapa yang dimenangkan kan gitu. Nggak masalah. Jadi pencitraan kayak gini ya buang-buang duit, tetapi ya memang dia butuh kemasan gitu kan, dia butuh kemasan dan kemudian eh, seolah-olah memang ada suatu proses yang natural gitu kan, ya proses yang harus diawali dengan sosialisasi, tampil di tengah-tengah rakyat gitu kan, ya tapi nanti endingnya adalah di KPU ya. Siapa yang menguasai KPU dialah yang menang. Coblos-coblos itu hanya gombal mukio ya. 2019 paling parah ya kan, karena kotak suaranya pakai kardus ya kan. Yang kardusnya itu digembok dan untuk membukanya kemudian gemboknya itu digergaji. Padahal kardus ya itu. Dah ini bangsa yang kemudian dibikin dungu ya, dibikin dungu sedungu-dungunya. Ya, fatal ya. Jadi kembali lagi kalau kaitannya dengan video dari putrinya apa namanya? Apa nyebutnya? Ibu Suri ya. Saya sih sering nyebutnya Mbok Dewar. Itu juga teman saya yang ngasih nama Mbok Dewar ya, the real apa namanya leader ya di balik layar ya, yang bisa menyetir para pemimpin bangsa ini ya. Itu adalah upaya pencitraan ya. Jadi kalau rakyat kemudian terkesima, ya rakyatnya yang bodoh. Tapi yang nanti kalau 2024 kemudian memang terjadi kontestasi ya, ada suatu proses apa namanya pemilihan, maka sesungguhnya seperti yang tadi saya katakan, semuanya tergantung KPU. Selain video masuk sawah, ikut-ikut nanam padi itu pura-puranya itu, yang sebelumnya banyak beredar viral itu adalah balio-balio segede gaban di hampir semua titik-titik strategis di perkotaan di seluruh tanah air ya, dari si calon presiden apa namanya 2024 ini ya. Sang putri mahkota itu ya. Wah, kepak sayap kebangsaan. Beredar di mana-mana ya. Dan ya ini yang pertama-tama apa mengambil keuntungan adalah tukang sablon, tukang bikin baliho, Pak, jelas. Tapi bagi bangsa ini nggak ada gunanya itu ya. Ya, nggak ada gunanya ya. Karena sesungguhnya semua itu palsu. Semua itu palsu. Teman-teman masih ingat, dan seharusnya seluruh anak bangsa ini juga masih ingat, 2014 kita dibikin apa namanya disihir oleh adegan masuk got ya. Luar biasa, masuk got, dahsyat itu. Semuanya itu ternyata banyak yang kemudian membuat meme, membuat satu narasi, satu status ya. Dari God inilah musibah bangsa berawal ya, sampai hari ini. Dan sekarang kita dibikin lagi oleh dagelan-dagelan model anaknya apa Ibu Suri alias Mbok Dewar ini ya, dengan apa namanya pencitraan masuk ke sawah. Basi soalnya itu, basi itu. Tapi ya gimana ya, bangsa ini senangnya kayak gitu sih itu ya. Jadi para kreator di balik mereka itu ya, para apa namanya tim sesnya lah mungkin membuat memberi masukan bahwa hal yang kayak gitu tuh masih disenangi, masih laku gitu ya. Ya, tapi sebenarnya demokrasi palsu semuanya itu. Ada yang mengatakan bahwa nanti siapapun itu pesertanya ya, itu semua sudah merupakan komprador lah ya, warnanya cecunguk ya dari kekuatan global yang ingin menguasai bangsa ini ya. Belum ada ya. Paling yang disebut nasionalis lumayan itu ya mungkin BK atau lebih top lagi Pak Harto lah gitu kan, kelihatan pembelaannya lah. Setelah itu kita paceklik ya, paceklik pemimpin yang betul-betul nasionalis tulen. Karena memang persoalannya ketika muncul orang-orang seperti itu langsung dihabisi ya, oleh kekuatan global memang yang bersekongkol dengan kekuatan lokal untuk menghabisi pemimpin-pemimpin yang betul-betul nyata ya, apa namanya pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya bagus untuk bangsa ini. Tapi yang kayak gitu dihabisin ya, karena yang ingin dimunculkan adalah boneka-boneka ya, robot-robot yang bisa dikendalikan ya. Inilah nasib bangsa ini, kita nggak tahu kira-kira nanti gimana itu ya.
Kadang-kadang kalau dalam hal ini saya suka apa ya, kalau ada jargon Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh itu jargon yang kosong melompong ya, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Karena faktanya seperti itu ya kan, jangan kita hanya melihat kulit-kulit luarnya aja. Oke teman-teman, thanks.